Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Kurniasari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Farmakologi 3. Baiklah, materi yang kedua, antidepresi. Definisi antidepresi. Antidepresan adalah golongan obat untuk mengobati depresi. Selain depresi, antidepresan juga digunakan untuk mengobati gangguan cemas, fobia, dan bulimia. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kandungan senyawa kimia alami dalam otak yang terlibat mempengaruhi suasana hati. Depresi merupakan salah satu masalah kesehatan mental saat ini yang mendapatkan perhatian serius. Orang yang mengalami depresi umumnya mengalami gangguan yang meliputi keadaan emosi, motivasi, fungsional, dan tingkah laku, serta kognisi bercirikan ketidakberdayaan yang berlebihan. Penggolongan obat antidepresi. Penggolongan obat antidepresi terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors atau SNRIs. Yang kedua, selective serotonin reuptake inhibitors atau SSRIs. Yang ketiga, monoamin oksidase inhibitors atau MAOIs. Yang keempat, tricyclic antidepresan atau TCAIs. Yang kelima, atypical antidepresan. Yang pertama, serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor atau SNRIs mempunyai mekanisme kerja. SNRI dapat menghambat serotonin dan norepinefrin supaya tidak diserap kembali oleh sel saraf. Norepinefrin dalam sistem saraf otak dapat memicu ketertarikan terhadap rangsangan dari luar yang memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu. Efek samping yaitu sakit kepala, mual, muntah, mimpi buruk, insomnia atau gangguan tidur, gemetar, cemas, sembelit, keringat berlebihan, hingga masalah seksual. Interaksi obat. Yang pertama, meningkatkan resiko perdarahan jika digunakan bersamaan dengan aspirin, NSAID, warfarin, dan antikoagulan lainnya. Yang kedua, meningkatkan kadar serum dan resiko toksisitas jika digunakan bersamaan dengan penghambat CYP12A poten seperti ciprofloxacin. Yang ketiga, meningkatkan resiko sindrom serotonin jika digunakan bersamaan dengan antidepresan trisiklik, SSRI, SNRI, serta litium. Sediaan yang beredar di pasaran. Yang pertama, venlafaxine, yaitu Effexor tablet 37,5 mg dan 75 mg dan 150 mg. Yang kedua, duloxetine, yaitu Cymbalta tablet 30 mg dan 60 mg. Adapun obat antidepresan yang termasuk dalam kelompok SNRI antara lain duloxetine, desvenlafaxine, reboxetine, dan venlafaxine. Yang kedua, selective serotonin reuptake inhibitor atau SSRIs dengan mekanisme kerja memblokir serotonin supaya tidak diserap kembali oleh sel saraf, karena saraf biasanya mendaur ulang neurotransmitter. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi serotonin yang dapat meningkatkan mood. Efek samping.
Adapun efek sampingnya yaitu mulut kering, kejang-kejang, mengantuk, gugup, halusinasi, gangguan fungsi seksual, anoreksia, gatal, biduran, anafilaksis, mialgia, mual, muntah, sakit perut, diare, konstipasi, dispepsia, hiponatremia, gangguan perdarahan, gangguan penglihatan, dan gangguan pada kandung kemih untuk mengeluarkan urin. Adapun contoh antidepresan jenis SSRI adalah sertralin, fluoxetine, escitalopram, citalopram, dan paroxetine. Interaksi obat menyebabkan efektivitas obat menurun, dapat meningkatkan potensi terjadinya efek samping jika digunakan dengan antidepresan lain, ibuprofen, MAO inhibitors, pimozid, thioridazin, dan aspirin. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu fluoxetine, Deprezak tablet 20 mg dan Noxetine 20 mg. Yang ketiga adalah monoamin oksidase inhibitors atau MAOIs. Contoh antidepresan jenis MAOI adalah penelzin, tranilsipromin, dan isokarboksazid. Dengan mekanisme kerja, bekerja dengan cara menghambat enzim monoamin oksidase yang dapat menghancurkan epinefrin, serotonin, dan dopamin. Ketiga neurotransmitter ini dapat menyebabkan perasaan bahagia. Efek samping, pusing, kepala berputar, sulit tidur, penglihatan kabur, mengantuk, kenaikan berat badan, perubahan tekanan darah, serta munculnya timbunan cairan dalam seperti pembengkakan kaki dan pergelangan kaki. Interaksi serius dapat terjadi terhadap pasien yang sedang dalam pengobatan MAOI lainnya. Selain itu, obat jual bebas atau OTC, suplemen, vitamin, dan produk herbal lain juga mungkin dapat berinteraksi dengan penelzin, levodopa, mepenidin, bupropion, buspirone, procarbazine, furozolidon, guanetidin, dekfenfuramin, tritopan, pil diet, kafein, obat asma, obat ADHD, obat batuk jual bebas, obat alergi, obat demam, obat yang memberi efek kantuk. Sediaan yang beredar di pasaran, yang pertama, selegilin tablet 5 mg, transdermal patch 6 mg. Yang kedua, penelzin tablet 15 mg. Yang keempat, trisiklik antidepresan. Mekanisme kerja dengan langsung menghambat sejumlah neurotransmitter termasuk epinefrin, serotonin, dan norepinefrin supaya tidak kembali terserap dan mengikat reseptor sel saraf. Efek samping, mulut kering, pandangan kabur, mengantuk, berkeringat, konstipasi, retensi urin, aritmia, blokade, jantung, khususnya pada penggunaan amitriptilin, serta detak jantung yang meningkat dan tidak teratur. Sedangkan interaksi obat, yang pertama, meningkatkan resiko sindrom serotonin, yaitu linezolid, fentanyl, lithium, dan tramadol. Yang kedua, meningkatkan kadar obat dalam darah, yaitu metilpenidat, simetidin, antipsikotik, dan antagonis kalsium. Yang ketiga, mengurangi kadar obat dalam darah, yaitu barbiturat, rifampicin, dan antikonvulsan. Sediaan yang beredar di pasaran, yang pertama,
doxepin HCl, yaitu Salagon Cream 5%. Yang kedua, amitriptilin tablet 25 mg. Contoh obat antidepresan yang termasuk dalam golongan trisiklik ini adalah dosulepin atau clomipramin, amitriptilin, nortriptilin, doxepin, dan imipramin. Golongan terakhir yaitu atipikal antidepresan. Dengan mekanisme bekerja menyerupai analog serotonin. Efek samping, gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan, dan efek antikolinergik. Interaksi obat, peningkatan risiko terjadinya efek samping yang fatal digunakan dengan obat penghambat monoamin oksidase atau MAOI, levodopa atau amantadin. Sediaan yang beredar di pasaran. Yang pertama, bupropion. Bupropion tablet oral hidroklorid 75 mg dan bupropion tablet oral hidroklorid 100 mg. Sediaan yang beredar di pasaran. Berikut merupakan sediaan yang beredar di pasaran. Sediaan yang beredar di pasaran. Yang pertama, bupropion. Yang kedua, amitriptilin. Yang ketiga, penelzin. Keempat, fluoxetine. Yang kelima, duloxetine. Dan yang terakhir, venlafaxine. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video tentang antidepresi. Yang pertama, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs). Yang kedua, Serotonin atau Norepinephrine Reuptake Inhibitor (SNRIs). Nomor 3, Tricyclic Antidepressant (TCAs). Nomor 4, Monoamin Oxidase Inhibitors (MAOIs). Dan yang terakhir, Atypical Antidepressant. Baiklah, di sini akan digambarkan beberapa neuron untuk membantu kita mengerti bagaimana antidepresan. Yang pertama, neuron serotonergic presinaptik atau dengan kata lain produksi serotonin neuron. Yang kedua, neuron noradrenergic presinaptik atau dengan kata lain memproduksi norepinephrine neuron.
Kedua neuron ini berinteraksi dengan rekan-rekan Seperti yang Anda ketahui, reseptor postsynaptic noradrenergic neuron adalah beta dan alpha 1, sementara reseptor postsynaptic dari serotonergic neuron disingkat 5-HT reseptor. Perlu diingat bahwa ada beberapa subtipe reseptor serotonin, tetapi untuk sekarang kita kembali ke kedua neuron. Serotonin disintesis dari asam amino triptofan oleh neuron serotonergic dan itu disimpan dalam vesikel menunggu rilis yang diatur. Di sisi lain, norepinefrin disintesis dari sebuah asam amino tirosin oleh neuron noradrenergic dan juga disimpan dalam vesikel menunggu rilis. Ada beberapa hal penting yang perlu diingat ketika serotonin dan norepinefrin dapatkan dirilis. Mereka mulai merangsang reseptor dan pada saat yang sama, mereka diangkut dari sinaps kembali ke neuron mereka dalam proses yang disebut ambil kembali. Sekarang, serotonin diserap kembali oleh serotonin transporter disingkat SORT. Sementara norepinefrin diserap kembali oleh transport norepinefrin disingkat sebagai NET. Hal yang perlu diingat adalah sekali serotonin dan norepinefrin dapat diserap kembali, neuron mereka dikemas kembali menjadi vesikula sinaptik dan sebagian dipecah menjadi tidak aktif metabolik oleh enzim monoamin oksidase atau MAO. Baiklah, sekarang kita mulai dengan serotonin selektif ambil kembali inhibitor. SSRI menghambat reuptake serotonin dan mereka mencapainya dengan memblokir transport serotonin. Ini menghasilkan peningkatan kadar serotonin tersedia untuk mengikat reseptor postsinaptik. Contoh SSRI adalah citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, selain paroxetine dan sertralin. Selalu digunakan untuk depresi. SSRI juga digunakan untuk gangguan kejiwaan lainnya, seperti kecemasan umum, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan obsesif kompulsif. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa antidepresan ini dikonsumsi? Ada sebuah penelitian baru yang memberi kita sedikit wawasan mengapa hal itu terjadi. Baru-baru ini, ilmuwan menemukan itu pada manusia dengan depresi G-protein, cenderung mengelompok di bercak membran sel otak yang kaya kolesterol disebut lipid rakit. Sekarang kita terjebak pada kekurangan G-protein rakit ini diakses ke molekul yang disebut AMP siklik, yang diperlukan untuk bekerja dan mengirim. Namun, sinyal serotonin di kemudian hari ditemukan bahwa SSRI yang cenderung membangun di rakit lipid ini yang mengakibatkan pergerakan bertahap G-protein keluar dari rakit menuju daerah membran di mana mereka mampu berfungsi lebih baik. Jadi, di sini dapat alasan mengapa antidepresan membutuhkan waktu lama untuk diproduksi manfaat maksimum. Sekarang, ketika datang ke efek samping, stimulasi berlebihan reseptor serotonin di otak mungkin menyebabkan insomnia, meningkatkan kecemasan, dan lekas merah. Berikut stimulasi yang berlebihan reseptor serotonin tulang belakang dapat menyebabkan untuk efek samping seksual termasuk disfungsi ereksi dan stimulasi reseptor serotonin dalam saluran pencernaan serta di SSP dapat menyebabkan muntah dan mual serta diare. Terakhir, penarikan SSRI yang tiba-tiba mengakibatkan defisiensi sementara serotonin sinaptik yang pada gilirannya mungkin menyebabkan gejala yang tidak menyenangkan seperti agitasi mual dan muntah, gangguan tidur. Sekarang, kita ke serotonin norepinefrin reuptake inhibitor. Sehingga SNRI sama seperti SSRI, bekerja dengan cara menghambat reuptake serotonin melalui penghambatan transporter serotonin. Yang membuat mereka berbeda adalah milik mereka kemampuan untuk menghambat tambahan transporter norepinefrin. Hasil ini dalam peningkatan kadar kedua serotonin dan norepinefrin yang kemudian dapat mengikat. Untuk contoh-contoh reseptor postsinaptik SNRI termasuk venlafaxine, desvellafaxine, duloxetine, dan levomilnacipran. Sekarang,
Mirip dengan SSRI, SNRI juga digunakan untuk depresi, kecemasan, dan panik. Namun gangguan tidak seperti SSRI, SNRI juga terbukti efektif dalam mengurangi rasa sakit yang terkait, fibromialgia, serta nyeri lain yang disebabkan oleh neuropati farmakologis unik ini. Aksi SNRI dianggap terkait dengan ditingkatkan aktivitas noradrenergik dalam sistem saraf pusat. Untuk efek samping, mereka sangat mirip, namun SSRI karena aktivitas noradrenergik tambahan, SNRI dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Sekarang kita ke trisiklik antidepresan. Nama ini dibuat karena struktur kimia inti yang mengandung 3 cincin saling terhubung, tidak seperti kelas lain. Mekanisme tindakan TCA tidak sama lurus ke depan, sehingga sama seperti SNRI, TCA ditemukan terutama menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin dengan memblokir keduanya. Namun, pengangkut berbeda, trisiklik agen melakukan ini dengan level berbeda selektivitas, dengan kata lain beberapa TCA seperti itu. Karena desipramid lebih selektif inhibitor transporter norepinefrin. Kemudian transporter serotonin selanjutnya, TCA juga memblokir banyak reseptor lain seperti itu, sebagai reseptor alfa, reseptor histamin, dan reseptor muskarinik. Namun, blokade yang lain ini reseptor dianggap bertanggung jawab. Contoh aktivitas antidepresan dari TCA termasuk amitriptyline, amoxapin, clomiphramin, desipramid, doxepin, imipramin, maprotilin, nortriptilin, dan protriptilin. Sekarang, TCA digunakan untuk depresi, namun karena mekanisme luas, tindakan mereka juga terbukti bermanfaat dalam perawatan masalah medis lainnya. Misal, amitriptilin dan nortriptilin telah digunakan untuk migrain, pencegahan serta pengobatan nyeri neuropatik. Di sisi lain, TCA seperti doxepin telah digunakan untuk insomnia. Pada penghambatan reseptor alfa menyebabkan hipotensi ortostatik dan penghambatan pusing histamin, reseptor mengarah ke sedasi, dan penghambatan reseptor muskarinik menyebabkan efek antikolinergik seperti penglihatan, sembelit, mulut kering, dan retensi urin. TCA terakhir memblokir natrium jantung saluran dan hasil efek yang mirip dengan agen antiaritmia seperti quinidin. Ini pada akhirnya bisa menyebabkan kelainan konduksi jantung. Sekarang kita ke monoamin oksidase. Monoamin oksidase adalah enzim mitokondria yang terdegradasi monoamina seperti serotonin dan norepinefrin. MAO ada dalam 2 subtipe A dan B yang berbeda, didistribusikan dalam jaringan seperti usus otak dan hati. Subtipe MAOA secara istimewa metabolisme selain serotonin, juga akan dimetabolisme norepinefrin dan dopamin. Sementara MAO subtipe B secara istimewa metabolisme dopamin. Inilah sebabnya penghambatan subtipe A MAO dianggap bertanggung jawab atas efek antidepresan dari mayoritas MAOI, jadi yang utama mekanisme tindakannya cantik. MAOI langsung menghambat aktivitas enzim. MAO mencegah gangguan neurotransmitter monoamin, pada akhirnya meningkatkan ketersediaannya. Contoh MAOI adalah isokarboksazid, penilzin, dan tranilsipromin, yang semuanya irreversible inhibitor MAO subtipe A dan MAO subtipe B yang pada gilirannya membuat efektif untuk pengobatan depresi. Contoh lainnya yang sedikit berbeda yaitu selegilin, yang merupakan inhibitor selektif MAO subtipe B dan karenanya telah diperhatikan menjadi efektif dalam mengurangi gejala penyakit Parkinson yang hasil dari penipisan dopamin. Seperti MAOI bisa menjadi pilihan yang baik untuk yang pertama atau antidepresan lini kedua.
Dalam praktek biasanya ada menjadi pilihan terakhir, dan alasannya adalah MAOI. Itu menunjukkan tidak hanya insiden interaksi obat-obat yang tinggi, tetapi juga obat makanan. Interaksi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, enzim MAO ada di usus, di mana mereka berperan dalam pemecahan monoamina tertelan dalam makanan. Masalah muncul ketika dihambat MAO, enzim tidak bisa metabolisme tiramin di mana terkandung di dalam makanan. Tiramin yang sudah tua atau sudah difermentasi diambil ke saraf sinaptik terminal yang berfungsi sebagai zat pelepasan katekolamin. Pelepasan sejumlah besar katekolamin yang disebabkan oleh timah tiramin untuk krisis hipertensi dan berpotensi stroke. Inilah sebabnya pasien yang demikian MAOI yang ditentukan karena kurangnya yang lain. Yang terakhir, kelas ini termasuk agen yang memiliki tindakan di beberapa situs yang berbeda dan karenanya tidak tepat masuk ke kelas lain. Contoh antidepresan atipikal termasuk bupropion, mirtazapin, trazodon, nefazodon, vilazodon, dan vortioxetin. Masing-masing obat ini memiliki aksi yang berbeda. Bupropion adalah norepinefrin dan lemah. Selain itu, dopamin reuptake inhibitor sedang digunakan untuk depresi. Bupropion terbukti efektif dalam mengurangi mengidam dan menarik. Mirtazapin adalah reseptor alfa-2 antagonis sehingga dengan memblokir presinaptik reseptor alfa-2, mirtazapin meningkat noradrenergik dan serotonergik transmisi saraf. Selain itu, mirtazapin diperkirakan memiliki beberapa serotonin postsinaptik, aktivitas memblokir reseptor, juga aktivitas antihistamin yang menjelaskan efek penenang. Selanjutnya, trazodon dan nefazodon. Efek terapi mereka terkait dengan kemampuan mereka untuk menghambat ambil kembali serotonin dan juga